Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan. Nah, sobat pengadaan, kali ini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan yang muncul dari instansi atau dinas, di mana ketika pelaku usaha sudah mengupload bukti pengiriman pada katalog versi 5, tapi ternyata dari sisi pejabat pembuat komitmen tidak dapat melakukan penilaian kinerja penyedia. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, sebenarnya itu disebabkan karena total produk yang telah dikirim oleh pelaku usaha ini berbeda dengan jumlah yang dipesan oleh pejabat pembuat komitmen atau pejabat pengadaan. Nah, untuk itu, pelaku usaha perlu untuk memperbarui atau mengubah jumlah produk yang telah dikirim. Nah, bagaimana caranya nanti akan kita bahas pada tutorial kali ini. Selain itu, juga terdapat pertanyaan dari pelaku usaha, di mana pelaku usaha ini salah mengupload kwitansi, sehingga ketika di-download oleh pejabat pengadaan maupun pejabat pembuat komitmen, ternyata kwitansinya ini salah. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya pelaku usaha untuk mengubah kwitansi tersebut? Nah, langkah-langkahnya akan kita bahas lebih lanjut. Jadi, teman-teman pelaku usaha dapat masuk pada menu produk, pada menu paket, kemudian paket baru. Nah, perlu diketahui oleh teman-teman pelaku usaha, teman-teman masih dapat melakukan perubahan pada pengiriman sebelum dilakukan pemberian rating oleh PPK. Jadi ketika PPK sudah memberikan rating kepada teman-teman pelaku usaha, teman-teman pelaku usaha ini sudah tidak dapat mengubah bagian pengiriman. Nah, di sini misalkan sebagai contoh di bagian nomor 6 ini ada belanja makanan dan minuman rapat, di mana di sini statusnya dia masih melakukan pengiriman dan penerimaan. Nah, jika pada paket ini ternyata ditemukan kesalahan, maka teman-teman pelaku usaha bisa langsung saja klik pada nama paket. Kemudian di sini sudah ada beberapa tab, beberapa tombol yang bisa diklik. Nah, untuk pengiriman sendiri, teman-teman bisa masuk pada riwayat pengiriman dan penerimaan. Nah, untuk notifikasi warna merah ini memang karena penyedia belum melakukan pengecekan kualifikasi usaha, jadi belum ada label verified vendor. Jadi muncul notifikasi seperti ini dapat diabaikan saja. Nah, kita langsung klik pada menu riwayat pengiriman dan penerimaan. Nah, pada bagian pengiriman, di sini sudah ada dokumen yang diunggah oleh pelaku usaha. Nah, jika di sini ternyata pelaku usaha salah memasukkan jumlah produk yang dipesan atau salah mengupload nota kwitansi, teman-teman bisa langsung klik tombol aksi, kemudian klik tombol ubah. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa langsung klik choose file untuk mengubah nota atau kwitansi yang salah. Nah, perlu diketahui bahwa di sini untuk lampiran nama file dan catatan ini tidak wajib diisi. Yang wajib diisi adalah nomor dokumen dan tanggal dokumen, di mana di sini ada bintang berwarna merah. Nah, jika dirasa sudah sesuai, sudah benar, silahkan klik tombol berikutnya. Nah, di bagian tombol berikutnya ini, teman-teman pelaku usaha bisa mengubah ataupun menambah data produk yang dipesan. Nah, rata-rata pertanyaan dari instansi itu, mereka tidak dapat melakukan penilaian kinerja penyedia dikarenakan jumlah barang yang dikirim oleh pelaku usaha ini tidak sesuai. Misalkan di sini jumlahnya adalah yang dipesan adalah 125, namun mungkin pelaku usaha lupa untuk mengisikan jumlah yang sudah dikirim, atau mungkin jumlah yang dikirim ini belum sesuai dengan jumlah yang dipesan, sehingga PPK tidak dapat melakukan pemberian rating.
Nah, apabila teman-teman ingin mengubah pada bagian pengiriman ini, jika mungkin semula nilainya 0, teman-teman bisa langsung tambah produk di sini. Atau jika mungkin ingin menghapus terlebih dahulu, itu juga diperbolehkan. Misalkan di sini saya hapus terlebih dahulu, kemudian saya pilih isi jumlah pengiriman otomatis, atau di sini juga bisa klik tambah produk. Nah, di sini teman-teman isikan jumlah produk yang dipesan itu yang mana saja. Misalkan di sini ada snack kotak 1, saya tambahkan, kemudian nasi blok 2 saya tambahkan. Nah, di sini ketika saya memilih isi jumlah pengiriman otomatis, maka ini akan diisi sesuai jumlah pesanan. Namun jika di sini saya hilangi centangnya, teman-teman bisa mengisikan secara manual. Nah, kemudian silahkan diklik tombol simpan. Jadi pastikan jumlah produk yang dikirim ini sesuai dengan jumlah yang dipesan. Nah, selain itu teman-teman juga ada menu lain, misalkan ternyata pekerjaan ini tidak jadi dilaksanakan, namun mungkin ada kesalahan dalam melakukan penginputan riwayat pengiriman. Nah, teman-teman sebenarnya masih bisa memanfaatkan fitur yang lain. Nah, fitur yang lain itu dapat dilihat pada bagian riwayat pengiriman dan penerimaan. Kemudian, silakan teman-teman klik pada bagian nomor dokumen. Nah, di sini ada tombol update riwayat pengiriman. Ini bisa diklik dan di dalamnya ada dua status pengiriman. Yang pertama adalah pengiriman gagal dan yang kedua adalah proses pengiriman ulang. Nah, fitur ini pernah kami gunakan ketika pelaku usaha ini mengupload beberapa kwitansi, namun ternyata berdasarkan surat pesanan yang diminta itu hanya satu kwitansi, sehingga untuk menghapus beberapa kwitansi yang sudah pernah diunggah sebelumnya oleh pelaku usaha, itu dengan cara melakukan pengiriman gagal. Kemudian pada kwitansi terakhir itu dapat diubah dengan memasukkan seluruh transaksi sesuai dengan surat pesanan. Nah, mudah-mudahan tutorial kali ini dapat bermanfaat baik bagi teman-teman pelaku usaha maupun teman-teman yang ada pada instansi. Nah, sekian dari saya. Salam pengadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.